Sekarang kita masuk ke doa tadi, bahwa Nabi itu setelah prolognya mengemukakan Allahumma munzilal kitab wa murziyas sahab sari'al hisab hazimal ahzab Allahumma zimil ahzab Allahumma zimhum wa zalzilhum. Dari kata wazalzimhum itu muncul tadi Nu'aim, menggonjang-ganjingkan, mengadu domba di internal mereka, dan mereka diminta untuk tidak perang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya apa? Terjadi polarisasi menjadi 3 kubu. Ada kubu Bani Quraidah, ada kubu kaum Quraisy, ada kubu Bani Ghatafan. Kesemuanya ini kemudian memutuskan untuk kembali. Tidak usah perang lah, itu biar urusan Quraisy saja. Quraisy minta supaya Bani Quraidah dan Bani Ghatafan jangan meninggalkan pasukan. Kita lagi perang. Kata Bani Ghatafan, perang apaan? Orang kita nggak bisa berhadapan-hadapan. Di depannya ada parit. Bagaimana kita mau perang? Daripada begini kita masih mending pulang aja. Istri kita nungguin, anak kita nungguin. Ayo kita pada pulang. Itulah hadirin rahimakumullah. Doa Nabi itu kemudian ditutup wansurna alaihim. Doanya pendek, Pak. Wansurna alaihim maknanya tolonglah kami, lindungi kami, amankan kami, menangkan kami di dalam alaihim, di dalam menghadapi pasukan Ahzab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah Nabi mengemukakan wansurna alaihim, prolog Nabi itu kan ini, mujriyas sahab, ya Allah yang menjalankan awan. Ya Allah yang menjalankan awan, ternyata korelasinya dengan permintaan Nabi wansurna alaihim tepat. Allah menurunkan pertolongan kepada Nabi, langit menjadi gelap. Nah ini ya. Jadi korelasinya tadi prolognya itu mujriyas sahab, yang menjalankan awan. Jadi Nabi itu minta agar Allah membuat langit menjadi gelap, sehingga keadaan menjadi gelap mencekam, udara menjadi dingin, disertai hujan lebat dengan kilat yang menyambar-nyambar. Kilat menyambar-nyambar ini tidak ada yang ternak kilat, dalam riwayat itu nggak ada, cuma menakutkan, mencekam, dengan suara gemuruh yang menakutkan. Tiba-tiba perkemahan kaum Ahzab itu tertiup angin topan, disertai badai pasir, sehingga perkemahan itu satu persatu pada roboh. Insyaallah. Sehingga salah satu pemimpin perang kaum kafir Quraisy bernama Tulaifah bin Khuwailid, yang menjadi pemimpin dalam perang Ahzab itu, menyatakan, mengajak kawan-kawannya pasukan perang Ahzab agar meninggalkan kemah yang dipandang bahwa perang Ahzab ini dipandang sial. Membunuh tidak, tapi terkena badai. Membunuh tidak, kena badai pasir. Membunuh tidak. Begitu juga panglima perang yang utamanya Abu Sufyan bin Harb, selaku panglima perang tertinggi. Wahai kaum Quraisy, di sini bukan tempat tinggal yang nyaman. Kuda dan alat-alat pengangkut kita sudah pada binasa. Bani Quraidah sudah lebih dulu meninggalkan kita. Angin dahsyat terus menyerang kita. Mari kita tinggalkan cepat-cepat perang yang celaka ini. Nah ini, karena kalimat Nabi, doanya mujriyas sahab, yang menjalankan awan. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kejadian ini kemudian kemah-kemah pada roboh, semua itu tercerabut, kuda-kuda pada mati,
dan juga hewan onta pada mati, tapi orangnya nggak mati, nggak. Jadi mereka itu kemudian sebagaimana perintah panglima perang meninggalkan kemah-kemah itu. Pada pagi hari ketika pasukan kaum muslimin itu bangun setelah matahari terbit dan terang, menyaksikan bahwa yang tertinggal itu cuma patok-patoknya saja, kemahnya nggak ada, tendanya nggak ada, kudanya nggak ada, ontanya nggak ada, pasukannya nggak ada. Heran, loh ini kafir Quraisy 10.000 orang ini kabur kemana? Kita nggak memanah, kita nggak memerangi, kita nggak kemana ini mereka itu kabur? Heran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata perang Ahzab itu tidak berhadap-hadapan di darat, tetapi cuma terhalang parit. Pasukan Ahzab itu dikalahkan oleh awan, oleh hujan, oleh petir, oleh badai, dan oleh keadaan yang sangat dingin, dan mereka tercerabut, mereka diadu domba oleh Nu'aim, dan mereka itu pada pulang dengan tangan hampa. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.